Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erta Rizky Pratiska dengan NIM 2020 103 703 11129 dan teman saya Asfa Makfiratunisa dengan NIM 2020 103 703 11138. Di sini saya akan menjelaskan laporan hasil tugas besar mata kuliah statistik dan probabilitas dengan judul Intensitas Masa Produktif Pembelajaran Daring Era COVID-19. Ada pendahuluan, latar belakang. Pandemi COVID-19 telah menjadi keprihatinan global. Pandemi ini berdampak pada berbagai sektor yaitu ekonomi, sosial, budaya, dan juga pendidikan. Dalam menjalankan kegiatan di masa pandemi ini, ada banyak inisiatif yang dapat dilakukan agar tetap dapat melaksanakan kegiatan di tengah kesulitan. Terkait pencegahan penyebaran COVID-19, Universitas Muhammadiyah Malang menerapkan pembelajaran dalam jaringan atau daring. Namun, di dalam pembelajaran daring ini tentu banyak ditemukan kendala dan keuntungan oleh mahasiswa sebagai stakeholder yang kita harapkan untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari universitas, salah satunya yaitu terkait dengan pembelajaran daring. Adapun rumusan masalah yang pertama, apakah pembelajaran daring dianggap berjalan dengan efektif? Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran daring? Yang ketiga, apakah mahasiswa menyukai pembelajaran daring? Adapun tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi, yang kedua untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran daring, yang ketiga untuk mengetahui minat mahasiswa dalam melakukan pembelajaran daring. Data yang dibutuhkan dalam mencapai goal ada nama, jenis kelamin, jurusan, semester, proses pembelajaran daring, hambatan dalam pembelajaran daring, faktor yang mempengaruhi pembelajaran daring, dan solusi pembelajaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Asfa Makfiratunisa. Dipersilahkan. Metode penelitian. Pada penelitian kali ini digunakan dua metode, yaitu metode dan instrumen penelitian, kemudian teknik pengolahan dan analisis data. Pada metode instrumen penelitian menggunakan metode survei dan studi pustaka. Kemudian pada teknik pengolahan dan analisis data digunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya pembahasan. Dalam persiapan survei kali ini, pertama-tama digunakan jenis survei, kemudian jumlah responden dan jumlah pertanyaan. Selanjutnya isi dari kuesioner. Pada data responden, di dalam data responden terdapat nama, jenis kelamin, jurusan, dan semester. Nama adalah hal terpenting dalam mengisi sebuah kuesioner karena kami membutuhkan responden yang dapat mempertanggungjawabkan jawaban atau pilihannya. Kemudian pada pertanyaan kuesioner, yang pertama, apakah Anda melaksanakan pembelajaran daring dari rumah? Kemudian yang kedua, seberapa lama Anda melaksanakan kegiatan belajar online dalam 1 minggu? Kemudian berapa lama Anda mengerjakan tugas dalam pembelajaran 1 minggu? Kemudian seberapa lama Anda mengalami kendala saat pembelajaran daring? Kemudian apakah pembelajaran daring lebih membuat Anda merasa produktif di saat pandemi? Kemudian menurut Anda, apakah pembelajaran daring ini dinilai efektif? Kemudian apakah pemateri sangat berpengaruh dalam pemahaman Anda pada saat pembelajaran? Pertanyaan selanjutnya, apakah interaksi antar dosen dan mahasiswa berpengaruh dalam aktivitas pembelajaran? Kemudian apakah Anda tertarik dengan proses pembelajaran yang dijalani saat ini? Dan apakah model pembelajaran daring ini bermanfaat untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa? Dalam pertanyaan ini, kami menggunakan skala Likert respon dengan level tidak pernah hingga sangat sering, sehingga memudahkan responden dalam memilih jawaban. Selanjutnya, karakteristik responden. Pada berdasarkan jenis kelamin, ditemukan hasil bahwa responden perempuan lebih banyak dibandingkan dengan responden laki-laki, yang mana perempuan berjumlah 40 dengan presentasi 63,5%. Selanjutnya, berdasarkan jurusan, ditemukan bahwa jurusan informatika lebih unggul dengan presentasi 50,8%. Kemudian berdasarkan angkatan semester, dalam responden kali ini lebih unggul adalah angkatan dari semester 3 yang mana berjumlah 57 orang
atau 57 responden dengan presentasi 90,5%. Selanjutnya, pertanyaan pertama, berdasarkan pelaksanaan pembelajaran daring dari rumah, dapatkan hasil 4 atau sangat sering, yang mana dengan presentasi 63,5%. Selanjutnya, berdasarkan seberapa lama proses kegiatan pembelajaran online dalam 1 minggu, dapatkan jumlah hasil polling terbanyak ada di sangat sering, yaitu 34 dengan presentasi 54%. Selanjutnya, berdasarkan seberapa lama mengerjakan tugas dalam pembelajaran 1 minggu, dapatkan polling tertinggi ada di sangat sering, yaitu 30, presentasi 47,6%. Kemudian untuk pertanyaan berdasarkan seberapa sering mengalami kendala pada saat proses pembelajaran daring, dapatkan poin unggul ada di antara nilai 2 dan 3, yang mana nilai hasil presentasinya ada 36,5%. Selanjutnya, berdasarkan hubungan pembelajaran dengan masa produktif saat pandemi, dapatkan poin tertinggi ada pada poin 3, yang mana terdapat 29 orang dengan presentasi 46%. Selanjutnya, berdasarkan penilaian efektivitas dari pembelajaran daring, dapatkan poin tertinggi ada pada poin ketiga dengan hasil 32 responden dengan presentasi 50,8%. Selanjutnya, berdasarkan pengaruh hubungan antara pemateri dengan pemahaman pada saat pembelajaran, didapatkan poin tertinggi ada pada poin 4 dengan presentasi 57,1%. Dan selanjutnya, berdasarkan pengaruh hubungan interaksi antar dosen dan mahasiswa, didapatkan polling tertinggi ada pada poin keempat dengan presentasi 49,2%. Dan berdasarkan ketertarikan mahasiswa dengan proses pembelajaran saat ini, didapatkan poin tertinggi pada poin ketiga dengan presentasi 42,9%. Selanjutnya, berdasarkan penilaian manfaat model pembelajaran daring bagi mahasiswa, didapatkan poin tertinggi ada pada poin ketiga dengan 31, presentasi 49,2%. Selanjutnya, tanggapan responden terkait dengan variabel data kualitas informasi. Dapatkan data yang ada di tabel. Selanjutnya, hasil analisis data. Pada uji validitas didapatkan semua pertanyaan valid karena R hitung melebihi dari R tabel. Selanjutnya, uji reliabilitas dengan Konigsberg alpha 0,692. Selanjutnya, analisis regresi berganda seperti yang ada di tabel. Kemudian, pada analisis koefisien determinasi atau R-square didapatkan hasil sekian yang ada pada tabel. Kemudian, untuk uji T didapatkan hasil sekian sesuai data yang ada di tabel. Kemudian, uji F temukan hasil sekian dari data yang ada di tabel. Selanjutnya, pembahasan hasil penelitian. Intensitas masa produktif pembelajaran daring di era COVID-19. Pandemi membuat semua aktivitas terganggu, termasuk perkuliahan. Dengan adanya perkuliahan secara daring, tentu pembelajaran tidak bisa semaksimal seperti luring pada umumnya. Kondisi sekarang ini, sisi positifnya ialah hampir semua orang bisa menggunakan teknologi online. Dan saat ini, kita dapat memiliki lebih banyak waktu yang dapat dihabiskan bersama orang tersayang. Sedangkan sisi negatifnya adalah banyak mahasiswa merasakan kurang mendapatkan ilmu karena susah dalam memahami. Kemudian hilangnya semangat dalam belajar karena kurang interaksi antar teman yang membuat diri menjadi lebih cepat bosan dalam belajar. Sekian pembahasan dari kami, teori yang membantu kita menanggung ketidaktahuan kita tentang fakta. Demikian presentasi dari tugas besar statistik dan probabilitas. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menganalisa data ataupun dalam pengucapan kata. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.